Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadan dari 11 TKJ 2. Di sini saya mengikuti BCA Intra 6 dan ingin menyampaikan tentang materi bab 3, yaitu definisi cheat. Definisi cheat merupakan singkatan dari cash in transit. Cash in transit merupakan divisi yang bertugas untuk mengantar dan menjemput uang tunai. Petugas cheat dinamakan custody. Contoh dalam melaksanakan tugasnya, selalu memakai kendaraan roda 4 dan ditepani pegawai dari kepolisian. Oleh karena itu, kemampuan mengendara roda 4 harus dimiliki oleh custody. Persiapan kerja custody di cheat antara lain, yang pertama mengecek surat, yang kedua mengecek kelengkapan peralatan dan kondisi kendaraan, yang ketiga mencocokkan data nyata dengan formulir dari kunci atau listrik key, yang keempat mencocokkan data nyata dengan formulir OR, yang kelima mencocokkan data nyata dengan formulir lembar perjalanan ke studi ATM. Cara melakukan perjalanannya antara lain: 1. Memasuki kendaraan roda 4. 2. Mengecek segala komponen kendaraan sebelum perjalanan. Ketiga, melakukan perjalanan ke lokasi tujuan. Yang keempat, melakukan perhentian di lokasi tujuan. Yang kelima, keluar dari kendaraan roda 4. Ada beberapa jenis transaksi di cheat, antara lain yang pertama count on site atau disingkat COS. Yang kedua ada bulk bundle count atau disingkat BBC atau global count GC. Yang ketiga ada site to content atau STC, transaksi count on site. Penjelasan transaksi count on site. Transaksi count on site adalah sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana custody melakukan perhitungan uang per lembar dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Cara melakukan transaksi count on site antara lain yang pertama melakukan pertemuan dengan nasabah, yang kedua melakukan persiapan prosedur hitung di tempat count on site, yang ketiga menghitung uang dengan mesin hitung atau manual, yang keempat melakukan pengembangan untuk memudahkan penghitungan ulang, yang kelima memasukkan uang ke dalam secure bag atau canvas bag, yang keenam mengisi formulir OR oleh petugas cheat, yang ketujuh melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah, yang kedelapan menandatangani formulir OR oleh petugas cheat, yang kesembilan memberikan salinan formulir OR kepada nasabah, yang kesepuluh meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Ada definisi transaksi. Bulk bundle content adalah sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana custody melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan didampingi dan disaksikan oleh nasabah. Cara melakukan transaksi bank bundle content atau global count antara lain yang pertama melakukan pertemuan dengan nasabah, yang kedua melakukan persiapan prosedur hitung secara global, yang ketiga menghitung uang per bundle, yang keempat mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, yang kelima memasukkan ke dalam secure bag atau canvas bag, yang keenam mengisi formulir OR oleh petugas cheat, yang ketujuh melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh petugas nasabah, yang kedelapan menandatangani formulir OR, yang kesembilan memberi salinan formulir OR kepada nasabah, yang kesepuluh meninggalkan tempat transaksi dengan nasabah. Selanjutnya adalah transaksi site to content. Transaksi site to content adalah sistem transaksi antara custody dan nasabah, di mana custody tidak melakukan perhitungan, melainkan melakukan perhitungan pencocokan nomor kanvas atau bag, secure bag, dan nomor sel dengan yang tertera pada formulir OR. Cara melakukan persiapan transaksi site to content antara lain yang pertama melakukan pertemuan dengan nasabah, yang kedua melakukan persiapan prosedur serah, yang ketiga mengisi formulir OR oleh petugas cheat, yang keempat melakukan pengecekan dan penandatanganan oleh nasabah, yang kelima menandatangani formulir OR oleh petugas cheat, yang keenam memberikan salinan formulir OR kepada nasabah, yang ketujuh meninggalkan tempat dengan nasabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam jenis anjungan. Anjungan terbagi menjadi 3 jenis.
yaitu pertama ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang kedua ada CRM, cash relining mesin. Yang ketiga ada ANT, anjungan non tunai. Sudah tidak ada. Macam-macam merek mesin. Yang pertama, macam-macam merek mesin ATM atau CRM. Yang pertama ada Yosong, yang kedua ada Wincor, yang ketiga ada NCR. Selanjutnya ada rincian kaset mesin ATM dan CM Hyosong dan Wincor. 2.300 lembar sama dengan 230.000 untuk denominasi 100.000, 115.000 untuk denominasi 50.000. NCR 2.200 lembar ke 220.000 untuk denominasi 100.000, 110.000 untuk denominasi 50.000. Macam-macam bagian atau part dan fungsi bagian atau part pada fascia atas. Yang pertama ada upper compartment. Fascia atas berfungsi untuk menyimpan unit kontrol dan user interface dari mesin anjungan. Yang kedua ada supersite atau rumah anjungan berfungsi untuk menyimpan alat penunjang bagi mesin anjungan. Yang ketiga ada monitor berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi di mesin ATM. Yang keempat, tombol monitor berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin. Yang kelima ada slot receipt. Printer berfungsi untuk mengeluarkan resi transaksi. Yang keenam, slot card reader berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah PIN untuk memasukkan kartu nasabah. Yang ketujuh ada pin cover. Pin cover berfungsi untuk melindungi privasi nasabah ketika memasukkan PIN. Selanjutnya yang kedelapan ada encrypt pin pad atau disingkat IPP berfungsi untuk memasukkan PIN nasabah untuk dapat transaksi di mesin. Yang kesembilan ada card reader berfungsi membaca kartu nasabah. Yang kesepuluh ada printer thermal berfungsi untuk mencetak resi. Yang kesebelas ada power supply berfungsi sebagai sumber daya listrik dari mesin ATM. Yang ke-12 ada processing compound atau disingkat PC berfungsi sebagai otak dari mesin ATM yang memproses segala otomasi dari mesin ATM. Yang ke-13 ada modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM ke jaringan yang terhubung ke pusat data mesin. Yang ke-14 ada digital video atau recorder atau DVR berfungsi untuk menyimpan rekaman CCTV pada mesin ATM. Yang ke-15 ada unit interruptible power supply atau disingkat UPS berfungsi untuk memastikan ATM tetap menyala apabila terjadi pemadaman listrik di tengah transaksi sedang berlangsung. Yang ke-16 ada adaptor berfungsi untuk menghubungkan supersite processing komputer atau PC. 17 ada exhaust fan berfungsi untuk memastikan suhu mesin ATM selaku dalam wajar. Selanjutnya ada macam-macam bagian atau part dan fungsi bagian pada fascia bawah. Yang pertama ada cash gate berfungsi sebagai tempat keluarnya uang tunai. Yang kedua ada rumah kunci fascia berfungsi untuk mengunci dan membuka pintu fascia bawah. Yang ketiga ada pintu fascia bawah berfungsi untuk menutupi bagian bawah. Yang keempat ada kunci berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka pintu. Yang kelima ada rumah kunci tombak berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengunci dan membuka membuka pintu. Yang keenam pintu berangkas berfungsi untuk menutupi bagian berangkas. Yang ketujuh kaset atau card drive atau box denominasi berfungsi untuk menyimpan uang tunai, uang akan diambil nasabah. Yang kedelapan ada kaset atau card drive box reject atau retrace berfungsi untuk menyimpan uang tunai yang tidak jadi diambil oleh nasabah
dan menyimpan uang hasil tes cash. Yang ke-9 ada cash gate. Yang ke-10 ada cash dispenser atau unit CDU, berfungsi sebagai rak penyimpanan dan pengoperan kaset berisi uang tunai pada mesin ATM. Yang ke-11 ada lower compartment atau fascia bawah, berfungsi untuk menyimpan kaset dan unit pemrosesan uang tunai pada mesin anjungan. Baiklah, sekian presentasi bab 3 dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.